Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surat Ar-Rahman ayat 31-34. Quran Surat Ar-Rahman merupakan surat ke-55 yang memiliki 78 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Secara global, surat Ar-Rahman meliputi penjelasan-penjelasan bagi nikmat Allah dari nikmat terbesar yakni Al-Quran, nikmat yang terbentang di dalam alam semesta, juga tentang kejadian jin dan manusia, hari kiamat dan keadaan neraka. Ayat 31-34 ini menjelaskan bagaimana kondisi jin dan manusia ketika hari kiamat kelak, juga apa yang akan mereka terima atas perbuatan mereka. Tafsir ayat 31. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan, yang berarti kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengemukakan bahwa kata sanafrugu terambil dari kata farogh yang berarti kelowongan setelah sibuk. Orang Arab sering menggunakan kata ini setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang digambarkan dalam ayat ini adalah bahwasannya ketika di dunia Allah sibuk mengurusi seluruh makhluk yang ada di alam semesta, makhluk-makhluk kecil hingga besar, manusia, jin, binatang hingga tumbuhan dan benda-benda mati lainnya. Allah yang mengurusi, Allah sibuk mengurusinya. Namun kelak ketika di akhirat hanya manusia dan jinlah yang akan dihisab, hanya manusia dan jinlah yang akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk lain yang senantiasa tunduk dan taat tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata as-saqalan adalah bentuk jamak dari kata saqal yang berarti berat. Di sini menunjukkan bahwasannya manusia dan jin merupakan makhluk yang memiliki potensi untuk memikul beban yang berat, baik berupa dosa maupun tanggung jawab. Sedangkan dalam tafsir fi zilalil Quran, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuat, Allah yang maha tinggi mencurahkan segala perhatiannya kepada dua makhluk kecil dan lemah, yakni manusia dan jin. Mereka berada di bawah ancaman dan siksaan. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir, kalimat kami akan memperhatikan sepenuhnya kepada hai jin dan manusia adalah bentuk ancaman bahwasannya sebenarnya Allah tidak sibuk, Dia selalu berada dalam kesantaian. Namun hal ini digunakan Allah sebagai kata ancaman karena segala hal yang dilakukan oleh jin dan manusia akan selalu dalam pengawasan Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Kemudian Al-Qurtubi menjelaskan kata sanafrugu berarti kami akan membalas dan menghisap kalian. Sedangkan kata as-saqalan yang berarti jin dan manusia mengisyaratkan bahwasannya kedua makhluk kecil ini merupakan beban di bumi, baik saat hidup atau setelah meninggal. Karena sibuk mengurusnya, maka Allah ketika hari kiamat mengeluarkan jasad-jasad yang selama ini menjadi beban bumi. Sedangkan menurut tafsir At-Tabari, ayat ini merupakan bentuk ancaman seperti perkataan orang kepada seseorang yang diancam, dan tidak ada satupun yang melalaikan Dia, Allah, untuk menghukum kedua makhluk ini. Hukuman bagi ahli maksiat dan ganjaran bagi yang taat. Tafsir ayat 32, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
yang artinya maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini merupakan pernyataan yang menggugah dan mengecam kembali terhadap jin dan manusia, bahwasannya mereka benar-benar berada dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fi zilalil Quran menjelaskan bahwasannya ayat ini adalah sebuah penekanan terhadap ayat sebelumnya, bahwa manusia dan jin akan diberi keputusan ketika di akhirat kelak. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pertanyaan yang menggetarkan hati, menggambarkan bahwa manusia dan jin berada dalam kerugian. Tafsir ayat 33, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan, yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dalam menafsirkan ayat ini terdapat beberapa perbedaan di antara para ulama. Menurut Ibnu Al-Mubarak dalam tafsir Al-Qurtubi, ia menjelaskan bahwasannya maksud ayat ini adalah ketika kelak manusia dan jin dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar, mereka tidak akan dapat menghindar dari kekuasaan Allah. Sedangkan menurut Ad-Dahhak dalam tafsir Al-Kashfu wal Al-Bayan yang disusun oleh Imam Al-Salabi, ia memaknai bahwa ayat ini manusia dan jin bisa lari dari kematian. Jika bisa, maka larilah, tetapi kematian itu hanyalah dalam kekuasaan Allah. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa jika manusia dan jin mampu untuk memperoleh pengetahuan tentang apa yang ada di langit dan di bumi, maka ketahuilah, tetapi perlu diingat bahwasanya pengetahuan itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan keterangan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ayat 34 yang berbunyi fabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban, yang berarti maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Ayat ini memiliki bunyi yang sama seperti ayat 31 dan ayat-ayat sebelumnya. Fabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban dalam surat Ar-Rahman diulangi sebanyak 31 kali. Para ulama pada umumnya menyatakan bahwa pengulangan bunyi ayat yang sama dalam kalimat tersebut bermakna keagungan nikmat dari Allah dan juga banyaknya kemanfaatan yang dapat diperoleh oleh jin dan manusia. Namun manusia dan jin terkadang terlupa akan nikmat yang Allah beri kepada mereka, sehingga melalui ayat yang berulang inilah jin dan manusia diingatkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Kaidah Tafsir. Kemudian Hamka dalam tafsirnya memberikan makna khusus pada ayat ini, bahwasannya tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah. Hanya Allah lah sang pemilik kekuasaan, sehingga kelak manusia dan jin harus bersyukur dan harus selalu bersyukur bahwa yang mengaturnya adalah sang pemilik kekuasaan, Zat yang maha sempurna. Begitulah tafsir dari Quran surat Ar-Rahman ayat 31 sampai 34. Untuk analisis kandungan ayat dalam konteks nilai-nilai akidah sendiri, ayat ini mengandung banyak makna mengenai mengimani keberadaan jin. Kemudian untuk mengimani hari kiamat, mengimani takdir, mengimani keberadaan malaikat, dan juga mengimani sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Al-Adl, Al-Ba'is, Al-Jami, dan Al-Qadir. Demikianlah penyampaian materi
dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.